10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 di galangan PT ASL Tanjung Guncang Batam Kepulauan Riau berhasil teridentifikasi. Tangis haru mewarnai penyerahan peti jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah diidentifikasi pagi tadi, 10 jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Seluruh jenazah teridentifikasi melalui kecocokan sidik jari dan ciri medik khusus. Dari hasil identifikasi, penyebab kematian korban karena luka bakar serius. Dua kali, Pedram. Tapi tak mungkin nyebelah dia kan? Oh, tak mungkin. Selain menyebabkan 10 pekerja tewas, 21 orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat ledakan kapal tanker yang terjadi Rabu 15 Oktober kemarin. Ledakan terjadi saat pengerjaan perbaikan di galangan PT ASL. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Sejauh ini ada 6 orang saksi dari pihak perusahaan maupun pekerja di sekitar lokasi yang diperiksa di Mapolres Barelang. Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi dalam hal ini di pihak perusahaan sebanyak baru on proses sebanyak 6 saksi saat ini sedang diperiksa. Saksi ini yang kami fokuskan adalah ke pihak perusahaan yang dimana terlebih kepada yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Hingga kini penyebab meledaknya kapal tanker di galangan kapal PT ASL Tanjung Guncang, Kota Batam belum juga diketahui. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama kontributor Metro TV di Batam, Agus Faturrohman. Agus, selamat sore. Sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan polisi terkait penyebab meledaknya kapal tanker tersebut? Baik, memang betul setelah 1 hari lalu terjadi kebakaran terhadap kapal tanker MT Federal 2. Hingga saat ini pihak berwajib belum bisa memastikan apa penyebab dari terjadinya ledakan kapal ini. Di mana memang ini masih memerlukan proses cukup panjang karena nanti juga rencananya akan didatangkan tim dari Letkol Mabes Polri untuk melakukan olah TKP lebih lanjut untuk kemudian bisa memastikan atau mengetahui apa penyebab dari meledaknya kapal tersebut. Bagaimana dengan puluhan korban yang terluka lainnya? Ya, memang ada sebanyak 10 korban yang meninggal dunia dan juga ada 21 orang karyawan lainnya yang kemudian dilakukan perawatan di sejumlah rumah sakit. Rata-rata mereka mengalami luka bakar yang cukup serius. Ada juga beberapa yang mengalami luka ringan. Mereka tersebar dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Batam. Ada 3 rumah sakit yang melakukan perawatan terhadap korban. Ada di Rumah Sakit Mutiara Aini, ada di Rumah Sakit Elizabeth, dan juga di Rumah Sakit Garha Hermin. Ya, apakah ada pernyataan resmi terkini dari pihak perusahaan ASL sendiri terkait dengan update insiden yang terjadi, Agus? Tadi di ruang jenazah pada saat pengambilan jenazah oleh pihak keluarga sempat bertemu dengan pengacara, namun mereka masih belum bisa memberikan keterangan resmi dari pihak perusahaan. Mungkin dalam waktu dekat akan ada keterangan resmi dari pihak perusahaan. Kita juga masih menunggu bagaimana update dari kejadian ini, karena mengingat ini adalah kejadian yang kedua kalinya di tahun yang sama, yaitu pada bulan Juli 2025 juga terjadi ledakan di kapal yang sama juga, di lokasi yang sama juga, dan ini juga harusnya menjadi atensi bagi penegak hukum dan pemerintah untuk bisa mengevaluasi bagaimana sistem kerja dan SOP yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apakah Anda sempat bertemu juga dengan para pekerja di situ ataupun mungkin saksi-saksi yang sempat menyatakan apa yang sebenarnya memang mereka lihat dan mereka alami terkait dengan peristiwa yang terjadi? Beberapa saksi yang kemudian sempat saya jumpai dan saya berajak ngobrol bahwasanya pada saat kejadian memang mereka ada di dek atas, sehingga
pada saat kejadian itu posisinya ada di dek bawah. Jadi informasinya adalah di dek bawah itu adalah tangki minyak yang sedang dilakukan perbaikan. Ada semacam pengelasan seperti itu dan dari situ kemudian muncullah bunyi ledakan disertai dengan api serta asap yang cukup banyak. Beberapa saksi yang berhasil selamat, mereka posisinya berada di atas dek kapal, sehingga mereka langsung mencoba melarikan diri ke bawah untuk kemudian bisa menyelamatkan diri karena memang kejadiannya terjadi pada dini hari, begitu. Apakah titik ledakan dari 2 kali peristiwa yang terjadi ini juga sama penyebabnya? Betul. Jadi ini merupakan kali kedua di mana pada bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Juli itu juga terjadi ledakan yang sama di posisi yang sama juga, yaitu pada saat repair di bagian tangki seperti itu. Nah, pada saat yang pertama ledakan ini mengakibatkan ada 4 orang meninggal dunia. Dan ini terulang kembali saat ini, itu terjadi kedua kalinya dan menelan korban hingga 10 orang yang meninggal dunia. Hingga saat ini memang pihak perusahaan masih belum memberikan keterangan secara resmi terkait kejadian ini. Banyak juga dari masyarakat yang meminta untuk kepastian atau penjelasan terkait bagaimana sistem pengoperasian tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut, karena mengingat ini sudah terulang kedua kalinya begitu. Nah, apa respon masyarakat sekitar yang Anda lihat dan bahkan khusus misalnya keluarga sendiri, pihak keluarga yang saat ini juga masih mungkin berada di lokasi atau mungkin rumah sakit terkait dengan apa yang menjadi atau menimpa keluarga mereka? Jadi memang benar, tadi juga sempat saya berbicara dengan kakak korban, di mana kakak korban juga sudah mengultimatum, memberitahu kepada adiknya sebelum pindah di situ, karena pada saat adiknya mendapatkan pekerjaan di situ, katanya informasinya gajinya sangat besar sehingga adiknya mau mengambil pekerjaan tersebut gitu. Meskipun memang beberapa warga atau beberapa pekerja juga sudah marah dengan tim safety, bahkan pada malam kejadian tersebut Rabu pagi itu sempat terjadi kayak semacam chaos lah. Beberapa karyawan sempat melakukan pengeroyokan terhadap bagian safety-nya karena mengingat ini kembali terjadi seperti itu. Memang ini menjadi atensi yang sangat besar lah bagi dunia pekerja, terutama di bagian galangan kapal yang banyak terdapat perusahaan-perusahaan kapal berkali besar begitu yang biasa membuat kapal tanker, membuat kapal perang dan beberapa kapal-kapal lainnya. Kalau ini tidak menjadi bagian introspeksi, ini akan menjadi presiden buruk bagi Kota Batam yang sebagai industri perkapalan gitu. Baik, terima kasih Agus untuk laporan dan juga ulasannya bersama Metro hari ini. Kita tunggu lagi nanti update dari Anda di sana. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.